sebagaimana menurunkan sebuah azab dan seksa atas kaumnya yang membangkang. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat. Mereka mengusap mata, ternyata sudah menjadi buta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Mengapa Allah menurunkan azab yang begitu dahsyat kepada suatu kaum Nabi Lut? Di video ini, kita akan membahas kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Sebuah peringatan tentang kebenaran yang ditolak dan perbuatan yang melampaui batas. Kisah ini bukan sekedar dongeng cerita masa lalu, tetapi peringatan untuk kita semua agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang beriman, semoga senantiasa kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nabi Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim, dan mereka tinggal di Mesir dan bekerja bersama dalam bidang peternakan. Hingga suatu hari, berpisahlah beliau dengan Nabi Ibrahim dan pindah ke Yordania di sebuah tempat yang bernama Sodom. Kaum Sodom merupakan kaum yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, dan tidak mempunyai pegangan agama. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, dan perbuatan yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual. Lelaki saling menyukai sesama jenis, begitu pula sebaliknya, wanita saling menyukai sesama jenis. Sungguh, perbuatan ini merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sadu, hingga seorang pendatang yang masuk ke Sadu tidaklah akan selamat dari diganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang berharga, maka dirampaslah. Kalaupun melawan atau menolak, maka nyawanya tidak akan selamat. Jikalau pendatang itu seorang lelaki yang berparas tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia juga menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Hingga suatu hari, diutuslah Nabi Lut sebagai pengingat bagi kaum Sodom untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan itu. Beliau berseru kepada mereka untuk meninggalkan adat dan tabiat buruknya, yang mana perbuatan itu sangatlah dibenci oleh Allah. Demikianlah beliau melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau secara perorangan untuk mengajak agar mereka beriman kepada Allah. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak mereka memang sudah berakar, sehingga hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah beliau yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidaklah mendapatkan tanah yang subur di dalam hati mereka, hingga beliau berdoa kepada Allah agar untuk diberi azab kepada kaum itu. Seketika dikabulkanlah doa beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang mendatangi dengan Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak. Dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim mohon agar penurunan azab ke atas kaum Sadum ditunda, kalau mereka kembali sadar dan mengikuti ajakan Nabi Lut untuk bertaubat. Dan juga dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim juga mohon agar sanak saudaranya Nabi Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan ke atas kaum Sodom itu. Malaikat itu sampai di kota Sodom dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan, dan sesampai bertamu di rumah beliau, tersiarlah dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah beliau. Berdatanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Namun beliau tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing, dan agar untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar sebelum mereka didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seruan beliau tak dihiraukan. Bahkan mereka mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa. Berkatalah beliau kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi
menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisikal yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Begitu beliau selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu itu pun mengungkapkan kebenarannya bahwa mereka adalah yang diutus Allah untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana menurunkan sebuah azab dan seksa atas kaumnya yang membangkang. Para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi kaumnya itu untuk masuk dan memuaskan nafsunya. Namun malangnya, apabila pintu itu dibuka, lalu mereka menindakkan kaki untuk masuk. Tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap mata, ternyata sudah menjadi buta. Dan mereka berada dalam keadaan kacau balau, berbentur antara satu dengan lain. Para malaikat berseru kepada beliau agar segera meninggalkan tempat itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakannya. Para malaikat berpesan kepada beliau dan keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Lalu beliau keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, yang mana istri dan kedua putrinya berjalan menuju keluar kota tersebut sesuai dengan petunjuk para malaikat itu. Namun istri beliau tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan beliau, berjalan perlahan dan tidak henti-henti menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Ia seakan-akan meragukan kebenaran itu. Dan begitu langkah beliau dengan kedua putrinya melewati batas kota Sadum. Sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki kaum Sodom, tidak terkecuali istri beliau yang ingkar itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, kuatkan iman kami, dan jauhkan kami dari perbuatan yang Engkau murkai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa taat menjaga diri dan keluarga kami, serta mengambil hikmah dari kisah para nabimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.